mukmin atau seorang muslim itu saya tanya dulu, kira-kira contohnya siapa? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau Rasulullah Muhammad itu contohnya siapa? Ibrahim. Siapa lagi? Contoh Rasulullah Muhammad itu di dalam Al-Quran itu ada 18 nabi yang harus dicontoh Rasulullah. Dan terutama ulul azmi sendiri yang 4 itu yang 4 limanya beliau kan. Jadi beliau ini suruh mencontoh ulul azmi yang sebelumnya. Berarti dari mulai Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa. Baik, kita ada apa dengan mereka gitu ya, sehingga Allah ini menyuruh Rasulullah mencontohnya atau menjadikannya tauladan. Baik, nanti kita buka surat Al-An'am ayat 90. Jadi semua yang ada dalam Quran itu kitabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan 70% daripada apa yang menjadikan syariat itu ya, itu ada semua adalah ibro-ibro dari nabi-nabi terdahulu. Baik, Nuh alaihissalam, berapa lama beliau ini berdakwah? 900 tahun ya. Maka apa yang dikenal dari Nuh alaihissalam? Apa? Ketabahannya. Kemudian keteguhannya. Ya. Tabah untuk setiap bani, setiap komunitas itu selalu melemparinya ya. Maka beliau ini malam siang itu berdakwah. Kalau beliau tidak memiliki sifat tabah ini, maka tidak akan bisa dilaksanakan. Kemudian teguh. Kemudian apa lagi yang paling mendasari? Sabar. Nah, inilah, maka masuklah dengan tabah, teguh, dan sabar ini ulil azmi. Kemudian Ibrahim, apa yang ada pada diri Ibrahim agar menjadi contoh para Rasul, dan terutama Rasul Muhammad SAW. Ana buro minkum. Apa? Berani. Awal baro. Awal baro. Jadi tauhidnya ya. Lurus. Beliau disebut dengan bapaknya tauhid. Ya, itu yang terkenal sekali dari Nabi Ibrahim. Apalagi kalau manusia ada yang berkurban 100 ekor sapi, 1000 ekor gonam atau gibas, itu orang sebut apa namanya? Dermawan. Sehingga pernah ada kata yang mungkin terlepas ya dari kendali, kan selalu disebutkan oleh orang-orang alim pada saat itu, tidak ada orang yang sedermawan Ibrahim. Dengan berbagai macam, beliau pernah berkurban berapa? 1000 unta, 300 sapi, dan puluhan ribu gonam ya, atau gibas, domba. Ketika menerima ujian itu, ada terbersit yang namanya manusia kan. Seandainya aku pun punya anak,
akan aku korbankan. Maka Allah menguji. Jadi ada mungkin salah persepsi dari kita. Ujian Nabi Ibrahim itu dengan disuruhnya bukan mengorbankan anaknya, bukan suruhan Allah ternyata, tapi Allah menguji dari ucapannya sendiri. Jadi bukan Allah menguji Nabi Ibrahim dengan mengorbankan anak yang satu-satunya pada waktu itu satu ya, yang sangat dicintai, yang didambakannya 85 tahun berdoa kepada Allah. Ternyata dari ucapan yang kepleset, ya. Nah, maka baik, dermawan. Nah ini paling disenangi oleh para sedekah, ini orang yang dermawan. Ciri-ciri dermawan itu ketika ada kesempatan bersedekah, dia ambil dompet, jadi nggak dilihat, dipilih-pilih. Jadi apa yang dipegang dikasih. Kalau kita kan dibeli dulu ya, dari warnanya yang paling lecek. Baik. Kemudian apa yang dimiliki Musa? Nah ini masuk juga ya, Ibrahim ke ulil azmi. Apa yang dimiliki oleh Musa alaihissalam? Fisik yang kuat. Nah, Musa itu paling banyak memimpin Bani Israel. Dari setiap Bani Israel yang dipimpinnya itu bersuku-suku. Setiap suku itu semuanya, kalau bahasa jeleknya kayak bahasa premannya bajingan. Dia menantang Allah, menantang nabinya. Ketika dia lapar, dia memohon kepada Rasulnya, kepada Musa alaihissalam untuk diberikan apa saja yang diberikan dari Allah. Diturunkan, makan kenyang dengan rasa euforia, pesta. Kemudian setelah habis dustai. Nah itu sifat-sifatnya Bani Israel. Maka Musa itu selalu dihadapi oleh masyarakat yang seperti itu, Bani seperti itu. Apa yang dimiliki Musa itu? Di antaranya satu, sabar. Yang kedua, dia berani. Pandangannya gede. Ya, dengan keberanian ya. Jadi sabar dan beraninya itu dicatat oleh Allah, sehingga beliau pun bergerak menjadi ulil azmi. Ini yang sifat-sifat yang menonjol saja ya. Ada kesamaan nanti 18 nabi itu ada kesamaannya. Jadi pandai bersyukur. Kemudian Isa. Apa yang ada pada Nabi Isa? Isa pernah diam di rumah nggak? Tidak pernah. Dia berbuat, diserang dua-dua, dan belum pernah menikmati surganya dunia, dan tidak pernah makan kenyang. Suatu saat beliau ada kekenyangan, tertidur. Kemudian lupa zikir. Allah berikan sedikit teguran. Dia berjanji kepada Allah selama 40 tahun tidak pernah melihat ke langit, sebagai rasa menyesal atas ketiduran. Bagi Nabi, zikrullah itu adalah kewajiban. Ya, jadi zikir itu adalah kewajiban. Tahajud bagi Rasulullah kewajiban, bagi umatnya sunnah gitu ya. Nah, beliau ini warok. Kemudian kalau warok, tahu warok? Menahan diri. Dia selalu merasa Zuhud. warok, zuhud. Nah, terakhirnya sabar. DP. Ya itu nanti yang dimasukkan dalam taklim ya, bahasa Sundakan awadu gitu kan. Nah ini warok, sangat hati-hati dalam makanan. Itu Nabi Isa. Ya. Kemudian zuhud, dia tidak
pernah mengambil kenikmatan dunia. Padahal dari tangannya itu ada mujizat, pasir jadi emas, kerikil jadi emas. Ya, ada muridnya yang serakah di luar dari Hawariyun ya. Jadi sebelum punya Hawariyun itu, beliau punya murid dari Bani Israel. Nah, muridnya itu ingin sekali belajar dari Nabi Isa. Nah, diujilah oleh Nabi Isa, dikasih 3 potong roti. Sebelum kau jadi murid, kalau Nabi Musa kepada Khidir, kan Nabi Khidir syaratnya apa? Kalian bersamaku tidak akan sabar. Kalau Nabi Isa, jagalah 3 roti ini sebelum aku perintahkan kau memakannya. 3 potong roti itu, ketika Nabi Isa ada hajat, ya, ada urusan keluar dulu, balik lagi udah tinggal 2. Nabi Isa bertanya, kemana roti yang satu? Tidak tahu. Ya sudah, Nabi Isa kan tidak mau berbantah-bantah ya, walaupun tahu. Ya sudah. Sekarang kita keluar. Oh, roti itu untuk bekal kamu, bekal aku. Di perjalanan, ya, diujilah. Sebelum mengujinya, beliau menunjukkan ada orang buta, kemudian diusap, dia disembuh. Masuk tuh ke Bible tuh ya, ke perjanjian lama, perjanjian baru ada. Kemudian ada orang mati yang sudah 1000 tahun, dia hidup lagi, masuk ke catatan mereka itu. Nah, akhirnya kalau kalian melihat apa yang aku lakukan ini, apakah kalian mau? Oh, kamu mau berterus terang? Kemana roti yang satu itu? Masih ditanya tuh sama Nabi Isa untuk menguji kejujurannya. Nabi Isa bertanya, kemudian tidak tahu. Ya sudah, beberapa kali tanya tidak tahu terus. Nah, suatu saat, ini percepat. Suatu saat Nabi Isa memegang pasir, gunungan pasir menjadi gunung emas. Kemudian sahabat Nabi Isa dibagi 3. 1 simpan untukku, 1 untukmu. Simpan 1 lagi tidak bilang. Kemudian muridnya bertanya, ya Nabi Isa, ya ini untuk siapa? Yang 1 ini. Ini untuk yang makan roti yang hilang itu. Apa akhirnya? Ya, ini yang makan roti itu adalah saya. Awalnya kan tidak ya. Nah, baik kalau begitu, ambil oleh kamu semuanya. Bagianku untukmu, bagianmu untukmu, bagian yang ini untukmu. Jadi punya gunung emas berapa tuh? 3 gunung emas. Kemudian tinggalkanlah. Nabi Isa tidak berkehendak lagi menjadikan ini murid. Lepas aja, ditinggal. Nah, dia kemudian karena gunung emas terlalu banyak, bagaimana bawanya? Ini waktunya jam berapa nih? Ya, terus lanjut. Akhirnya beliau mengatakan, Allah mengujinya lagi. Datanglah 2 penyamun, perampok. Nah, ini ada gunung emas, siapa yang punyanya? Wah, ada orang nih. Nah, kemudian datanglah dia ke orang itu menanyakan ini punya siapa? Ini milikku. Karena perampok, ya, akhirnya dibunuhlah itu. Jadi dapat gunung emas gak? Enggak. Dibiarkan bangkainya. Nah, 2 orang itu juga masing-masing punya keserakahan. Wah, ini harus dihilangkan ini yang 1. Ya, di hati yang 1 lagi. Ya, ini bagaimana caranya tuh? Ya, akhirnya mereka saling membunuh. Gunung emasnya itu jadi hilang. Bagaimana cara membunuh satu sama lain? Yang 1 suruh pergi dulu ke pasar, nanti pulang mau dibokong, masuk gua, tentu ya penggal. Nah, ketika dia jalan ke pasar karena sudah niat ingin memiliki semuanya,
dia racunin tuh makanan. Ya, nah begitu masuk dia sikat, terus rotinya itu dimakan, akhirnya mati semua. Jadi semua yang mengharapkan harta itu seperti itu, akhirnya tragis, hartanya tidak dapat, mati ya. Contoh, ketika kita selalu mengumpulkan harta, ya, kira-kira kalau mati, bawa nggak? Nah itu salah satu contoh. Baik, nilai-nilai dari keteladanan 4 nabi ini menjadi ulil azmi plus Rasulullah. Ya maka cara lakum minadin mawasobi nuhan wawadi auhayna ilaika wa mawasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an akidin. Ya yang ditanyakan itu kan, kenapa kalau dia auhayna itu kepada mereka itu wasiat. Nah begitu ya. Baik, lanjut. Apa yang dimiliki oleh Rasulullah setelah meneladani ini? Ada 5 karakter yang dimiliki Rasulullah setelah Rasulullah mempelajarinya setiap saat. Siapa yang menjadi guru beliau? Jibril alaihissalam.